Nanti dia pada. Oh iya nanti. Enggak tahu setuju. Nanti terakhir Pak Dewi. Nanti saya kasih Pak Dewi. Iya. Saya tulis begini. Ini sudah diterima semua. Udah nanti John. Assalamualaikum Pak. Salam. Siap salam. Siapa Pak Dewi? Ya, dari ambil nafas. Saya menjelaskan apa? Kita uji paling. Iya. Nafas dulu. Kasih tenang dulu. Oke, sudah siap? Oke, terima kasih. Kita melanjutkan dengan presentasi yang kedua atas nama Ibu Sri Winarni STRK Pidana. Saya hormati Ibu Mentor, Ibu Misbah AMD Kep. Ibu Mentor. Kemarin itu Bapak Misbah ada. Oh, Bapak ini. Ya. Jadi ada surat penggantinya, surat pelimpahan Ada surat pemenangnya. kuasanya. Iya. Ibu Mentor, Ibu siapa? Ibu Asma Degen. Ibu Asma. Ya. Soalnya Misbah ini juga ada Iya, ibu, ada bapak. Kebetulan yang muncul ibu kan. Oke, ini datang dari jauh-jauh sih. Iya. Dari kemarin berarti Bu ya. Iya, kemarin juga ada pesertanya satu. Oh, terima kasih Bu atas dukungannya di dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Ya, tanpa kehadiran mentor juga nggak bisa ini dilaksanakan seminar. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Ade, saya Pak Ade. Terima kasih atas dukungannya yang selalu mensupport teman-teman di sini Pak Bu. Ya, Pak Irfan ini orangnya ramah jadi yang ujian nggak gugup. Kecuali Ibu ini nih Pak Irfan sudah ramah masih gugup juga. Tapi biasa begitu, saya juga begitu. Yang saya banggakan Ibu Winarsi, kami persilakan untuk Winarni ya. Ibu Win untuk mempresentasikan atau menunjukkan bukti fisik selama kegiatan aktualisasi ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Irfan Sadat Maria MSI, kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA yang saya hormati, kemudian kepada Ibu Asma AMD Kepin saya hormati. Terima kasih atas waktunya untuk mempersingkat waktu. Saya di sini, nama saya Sri Winarni, saya bidan ahli pertama dari Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napwa Emoto. Di sini judul aktualisasi saya yakni pemanfaatan media poster dan audiovisual sebagai alat edukasi metode kontrasepsi jangka panjang di RSUD Buluye Napwa Emoto. Kenapa saya ambil ini? Karena
berdasarkan analisa kondisi di rumah sakit didapatkan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang ini masih sedikit, dan setelah saya analisis ternyata kurang untuk promosi kesehatan tentang metode kontrasepsi itu. Jadi di sini saya sebagai bidan aktif pertama membuat perubahan seperti membuat poster dan audiovisual yang nantinya diupload di media Facebook rumah sakit agar publik bisa melihat dengan mudah. Rencana kegiatan saya ada 4, dan rencana keempat kegiatan ini akan saya tampilkan ke dalam video. Maaf Pak, laptopnya tidak bisa dipakai, bentar boleh saya pakai laptop saya sendiri. Tapi cocok-cokannya Itu jangan ya. Itu kena istri agak tegang jadi laptopnya. oh, ini pakai konektor. Kalau konduktornya Ini saja langsung di setel gini. Ya, gini. iya begitu saja. Karena tadi malam dites bisa Pak di sini. Karena memang kalau bukan laptopnya begitu. Apalagi di laptop kantor ya enggak laptop umum. Jadi virus-virusnya mana? Volumenya kasih besar. Volumenya kasih besar. Oh iya. Oke.
Ya sapi itu kan. Orang kesehatan itu memang enak ya. Bisa dari jarum donor darah ini kayaknya. Berapa? Berupa besi itu. Besi. Iya. Mana bisa dari yang jarum donor darah itu? Kurang lebih juga besar. Kurang pipet itu teh kotaknya. Karena ada implan Donor yang darah itu nggak terlalu sebesar ini. Iya. Sakit juga dia Pak. Juga besar. Bisa. Disiapkan. Apa itu yang namanya Bapak Miswa? Oh iya Pak Miswa. Berapa orang Bu yang ikut pelaksan? Yang 6, 6. 7. Oh iya, itu sama dokter satu. baik. Berikut tadi video kegiatan saya selama aktualisasi di rumah sakit Motong. Kemudian dari kegiatan tersebut saya menyimpulkan berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan, diperoleh hasil bahwa telah terjadi peningkatan pengguna kontrasepsi jangka panjang yang tadinya hanya 30%, sekarang menjadi 33,3%. Seperti itu. Kemudian rencana tindak lanjutnya yakni menjaga kualitas edukasi kontrasepsi jangka panjang yang sudah dilakukan menggunakan media audiovisual sehingga akan meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur mengenai NKJP. Targetnya itu target saya sebanyak 80%, karena tidak semua orang itu mau memakai kontrasepsi jangka panjang dan tidak semua orang juga cocok dengan itu. Kemudian untuk meningkatkan pencapaian penggunaan KJP di rumah sakit Buluyen Pak Motong. Kemudian yang terakhir, memotivasi teman sejawat agar tidak pernah bosan dalam memberikan informasi kepada para ibu dan keluarga tentang manfaat MKJP dan terus melakukan promosi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Coach yang telah membantu saya untuk menyusun laporan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Puji yang sudah menyempatkan waktu untuk saya. Terima kasih juga Ibu Asma yang sudah menyempatkan waktu untuk saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Winarni. Saya punya teman namanya Winarse Pak, jadi selalu keliru. Padahal beberapa bulan lebih sama ini masih keliru. Soalnya panggilannya Win saja. Kalau Win cuma Win saja. Ini Bu Sri kan? Pak Sri. Win. Kalau rumah tangga. Ini kan Sri Winarse. Biasa saya Kalau masih muda Pak Sri. Oke, terima kasih. Berikut kami persilakan Ibu Mentor, Ibu Asma MDK untuk memberikan tambahan penjelasan tentang pelaksanaannya selama 1 bulan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kos, yang saya hormati Bapak Penguji, yang saya banggakan peserta laksar. Dari hasil pemaparan tadi kami sangat mendukung dengan apresiasi dari peserta yang mana sangat antusias atau dengan terlaksananya laksar selama 9 bulan di rumah sakit kami. Sedikitnya ada suatu perubahan. Kami juga dari pihak rumah sakit mengucapkan terima kasih dengan adanya program laksar tersebut. Yang kami sedikit tentang hasil pemaparan itu, semua yang dilaksanakan itu memang sesuai dengan kenyataan di rumah sakit. Kami di rumah sakit itu struktur rumah sakit itu wilayahnya hanya terbatas. Jadi dengan hasil dari pelaksanaan laksar ini ada sedikit peningkatan, kami merasa berterima kasih. Kemudian dengan hasil-hasil yang dilakukan itu memang benar dilaksanakan selama sebulan dengan beberapa juga seperti judulnya ini, pemanfaatan media poster
dan audio visual itu yang memang sangat membantu untuk dalam mengcover dari kunjungan tentang penggunaan MKJP ini, metode kontrasepsi jangka panjang. Karena di sini kami untuk pelaksanaan di lapangan itu memang agak sulit karena ada sedikit maksudnya dengan dari segi budaya, karena ini alat kontrasepsi MKJP ini ada beberapa, salah satunya tentang IUD, nah, itu spiral gitu. Itu maksudnya agak sensitif sekali karena berhubungan dengan jenis kami sebagai wanita. Untuk pemasangannya itu melalui kewanitaan atau yang dimasukkan ke dalam rahim, itu spiral. Dan seperti tadi juga ada implan, itu mungkin agak mudah kita lakukan karena dengan di luar dari hal-hal yang sensitif, pemasangannya kan di lengan. Nah, itu yang kami bisa komentari. Dengan promosinya melalui media itu kami juga pengalaman kami di rumah sakit bisa juga kita lakukan itu dengan sudah berbagai macam metode-metode untuk mengcover dari kunjungan MKJP ini, karena itu sangat sensitif sekali. Kami juga bisa barangkali memasukkan sedikit dengan selain metode ini juga kami biasanya kami juga lakukan metode secara sentuh atau maksudnya secara pendekatan, karena pendekatan itu merupakan juga untuk meningkatkan kunjungan kami di rumah sakit. Itu tentang media yang kami gunakan, yaitu media sentuh. Karena media sentuh itu kan bisa erat, maksudnya karena bisa karena mengajak ini Pak agak karena ini alat kontrasepsi yang sensitif, jadi maksudnya pendekatannya itu agak sulit. Jadi dan juga kami biasanya juga sudah melakukan itu semua cara-caranya apa, tinggal ya namanya kan masyarakat itu masih banyak yang awam. Jadi dengan ada komunikasi tentang melalui media-media, ya sudah bisa juga dengan peningkatan kunjungan yang kami bisa dapatkan di rumah sakit. Itu tentang penggunaan media, karena kami juga di rumah sakit itu punya batas wilayah. Jadi biasanya bidan kami juga sudah maksudnya memotivasi, sudah melakukan konseling. Biasanya kan pasiennya itu masuk melahirkan, kemudian sudah kita konseling, karena mereka sudah kembali ke desanya. Perpanjangan dari mitra kerja kami itu bidan desa, puskesmas ada bidan desanya, sehingga mereka itu tercover oleh bidan desa. Jadi untuk capaiannya itu biasa mereka sudah dipasang atau sudah dikerjakan dipantau oleh bidan desa, karena itu wilayahnya mereka. Dan itu kebetulan kami juga Pak di rumah sakit sudah ada dokter spesialis kandungan, makanya kemarin ada dua peserta yang kami dapat dengan dilakukan oleh bidan kami dan diawasi dipantau juga dengan dokter spesialisnya. Itu barangkali yang bisa. Dan kami juga sedikit dari pihak rumah sakit mengucapkan terima kasih dengan adanya bantuan-bantuan yang dilakukan dengan peserta laksar ini. Kami juga bisa memperbaiki apa yang kekurangan-kekurangan kami di rumah sakit. Itu barangkali bisa saya beri arahan kepada peserta saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas dukungannya dan harapan-harapannya. Tentunya dengan 7 peserta kan banyak 7 perubahan gitu. Ya, insyaallah. Ya kan, identifikasinya 3 kali 7 21 yang diidentifikasi atas kepekaannya dalam permasalahan rumah sakit. Ya. Artinya terjadi kolaboratif lah ya, antara senior dengan junior. Terima kasih banyak. Sedikit maaf Pak, ada sedikit tambahan sedikitnya. Seperti tadi sudah disampaikan, kebetulan Bapak penguji dan Bapak pos kami ini bapak-bapak. Siapa tahu setelah ini bisa memotivasi ibu-ibunya untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi maksudnya sekaligus kami titip
melanjutkan program ini Pak, karena program ini program nasional. Jadi mohon maaf itu tadi kelupaan. Terima kasih. Sama ibu evaluator itu yang masih muda. Masih muda itu masih bisa 3 anaknya. Tidak menutup kemungkinan Pak, Ya, makanya sudah memberikan ya, informasi. pokoknya kan sudah lanjut. Siapa tahu ibu dapat ibu yang baru. Oh, mana yang putih itu? makanya saya bilang jangan menganggap bapak-bapak tua, tapi ya Tidak harus tua ini. semangat itu ya Pak. Manusia cuma Minta kamu maaf Pak. yang putih. Iya, oke, terima kasih. Silakan Pak Muji melanjutkan. Kita pada Nggak harus menikah lagi. Jangan menikah. Jangan menikah. Bercanda Bu. Udah mulai sekarang. Saya sudah lupa. Pak De, saya panggil kesayangan saya. Oh, Pak De. iya. Dia kita punya guru juga Oh, kan. iya. Artinya beliau kita punya senior banyak anaknya banyak. Jadi itu pasti panggilan kesayangan Oh, kita. iya. Pak Dokter, Yami sebagai coach, Bu mentor, yang walaupun mentor pengganti sama ya Bu. Ya. Jadi, bisa membantu si Ibu Sri, saya panggil Ibu Sri saja, untuk mendampingi beliau dalam tugas aktualisasi tugas akhir beliau. Semoga apa yang sudah dikerjakan ini itu bisa menghasilkan satu inovasi yang baik buat terus buat rumah sakit dan pemerintah daerah. Saya tertarik nih, kebetulan tadi pagi Pak De sebelum kesini saya baca-baca, pas baca saya baca masalah ini gitu kan, nyambung ini. Tadi pagi ada si Master sama kepala BKKBN dan Dirjen Iya. kontrasepsi itu di YouTube-nya dia, saya pas lihat ini nyambung gitu. Iya. Nah, saya penasaran gitu. Hari anu kan ini Pak, Hari Keluarga Nasional. Nah itu saya ini terus terang saya udah ditawarin sama teman, kebetulan ada teman, salah satu teman yang sudah jadi salah satu dia sudah dapat pin emas ya dari apa ya, dia salah satu peserta yang terlama di masalah ini untuk laki-lakinya pas ekonominya dia di teman saya di Kabupaten Donggala Pak, kepala dinas dulu dia pas ekonomi dan ada teman saya beberapa sudah pas ekonomi. Saya juga ditawarin tapi masih mikir-mikir ini kalau pas ekonomi berarti saya tanya kalau sudah pas ekonomi terus mau punya anak boleh nggak? Tanya masih ragu-ragu jawabnya. Bisa kalau dibuka lagi ke depan kok masih jelas dulu ini. Jadi memang kalau pas ekonomi itu ya secara saya cuma ingin tahu ini gimana model yang saya cuma mendengar sedikit cerita gitu. Gimana model yang ini ini tujuannya untuk semuanya untuk mencegah kehamilannya, ya kan? Jadi Tapi saya dijelaskan aja bagaimana cara sosialisasikan ke saya ya. Media saya yang saya pakai untuk sosialisasi ke individu karena saya kan teknik individu tidak kelompok. Karena tadi ini topiknya vasektomi. Jadi begini Pak, saya Tadi juga baiklah di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang vasektomi. Vasektomi ini merupakan metode kontrasepsi pria, di mana cara kerjanya memotong atau mengikat saluran sperma dari pria. jadi saya sudah dengar dari penyakit Bu Mas Diani. Jadi ketika saluran sperma ini dipotong, sperma tidak akan ikut keluar. Yang keluar hanya cairan spesimen saja. Gitu. Jadi kan biasanya ada para bapak-bapak itu takut nanti kalau misalnya diikat atau dipotong, terus nggak keluar itunya spermanya gitu ya. Dan itu sebenarnya paradigma yang salah. Sperma memang tertahan, tapi dia akan diabsorpsi tubuh, akan dikeluarkan tubuh sendiri karena kan tubuh kita ini sangat luar biasa diciptakan. Seperti itu. Kemudian kalau saya komentar tangannya saya juga sering gitu sama dengan sosialisasi dasar PSG yang di warung kopi Ini saking respon, saking antusias. saya kayaknya sudah mau tanya lain ya lanjut. kemudian vasektomi ini bukan kebiri kayak yang didengar orang-orang biasa kalau
kita bicara tentang vasektomi mereka bilang nggak mau Kebiri. itu kebiri. Sebenarnya tidak seperti itu. Vasektomi ini bisa kembali lagi, hanya saja tingkat keberhasilannya itu tidak maksimal. Nah, Jadi itu kita tidak terjawab kan? Iya. Sudah terjawab, Pak. jadi kita tidak menjanjikan untuk pengembalian dari vasektomi ini Ke normal lagi ke kan? normal lagi. Itu terjawab, Pak. Iya, jadi sebelum kita melakukan, biasanya kalau mau melakukan vasektomi itu kan ada inform konsen. Nah, di inform konsen itu kita diberi edukasi dulu, Pak. Yakin mau melakukan vasektomi? Iya, dikuatkan lagi untuk melakukan vasektomi tersebut. Oke, sudah paham. Oke. Nah, selanjutnya ini konsentrasi jangka panjang ini apa dengan peralatannya yang berbeda sehingga bahasanya konsentrasi metode konsentrasi jangka panjang. Di situ ada kan, ada seperti tadi Ibu cerita. Tadi saya pagi itu ada yang kayak begini, Iya. ada yang suntik yang 3 tahun, ada yang pil, terus ada yang ternyata Pak bukan cuma laki-laki punya kondom, Pak. Saya baru lihat kondom perempuan itu ada. Tadi pagi baru saya lihat, saya kaget ada kondom. Saya tanya varian tanya, ada ya kondom, dia bilang ada kondom perempuan rupanya, Pak. Nah, jadi bukan cuma laki-laki punya kondom, ternyata baru saya tahu tadi pagi ada perempuan punya kondom. Itu bagaimana coba? Ya, jadi kontrasepsi itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang bagaimana jangka pendek, yang bagaimana jangka panjang itu ya selesai. Ya, kontrasepsi jangka pendek itu yang jangka waktunya paling lama itu hanya 3 bulan. Bu Mas Diani. Ada namanya suntik KB 3 bulan. Oh, 3 bulan. Selebihnya Pil KB? ya, pil KB itu kan Itu diminumnya jangka panjang setiap atau hari. pendek? Itu jangka pendek, Pak. Oh, Jadi iya. kalau kita lupa minum sehari saja itu bisa Melupa atau sengaja melupakan? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Iya. Kalau sengaja melupakan masih ada masih ada jangka Resiko. waktu 2 hari aja. 2 hari itu kita minum 2 selama 2 hari aja. Kalau sudah ke hari ketiga itu Udah, kita usah harus berubah waspada. sekarang, ya, sudah jelas nih, kok. Kalau sudah hari ketiga itu kita harus sudah waspada untuk terjadi kehamilan. Oh, itu. Seperti itu. Kayak seperti suntik, pil itu kan jangka Itu pendek. jangka panjang. Oh, iya. Jangka pendek. Ini jangka panjang. Jangka Jangka panjang itu yang jarak waktu dari 2 tahun. pemakaiannya itu sekitar 3 tahun. Oh, ada yang suntik 3 itu tahun. 3 tahun juga saya lihat ada tadi model kayak dia kayak ada cairan itu disuntikan juga. Itu berapa tahun? Kalau penjelasan tadi ada yang 3 tahun yang suntik. 2 tahun. Yang Tadi penjelasan sama Pak ibu dirjen siapa gitu. suntik yang 3 tahun. Hmm. Oh, itu mungkin yang terbaru ya Pak, yang terbaru karena di kita juga belum update dia Bu ya untuk Kalau kolom wanita itu yang terbaru atau yang ada yang tipe terbaru atau yang memang dulu kan cuma kita tahu kolom perempuan laki-laki, sekarang ada kolom wanita Iya, itu karena- baru atau belum? kalau kondom perempuan itu karena perkembangan teknologi Baru berarti ya. diadakan. Berarti ini pengetahuan karena kita sudah berumur, aku sudah dewasa semua. Mas Diani. Menyimak. Saya kira iya. Itu ini sekalian ditunjukkan sama Pak Irfan juga diserahkan. Oke, lanjut cerita ya. Lanjut. Silakan. Maksudnya kan udah langsung tekan lagi. Nanti soal Ada mengujinya Firman tuh. salah buat ini, buat si Sri, Pak Sri itu tolong di kata pengantar jangan dilupakan pimpinan Pak Kepala BPSDM setelah Bupati Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Pak Dr. Adi Joyo. Lebih baik masukkan Pak Dijoyo dari Pak Dijoyo dimasukkan dari kalau seperti saya kan seperti sudah ada Ibu Kabar, ada Pak Rizal, udah nggak usah lagi. Maksudnya yang penting pimpinan itu yang terpenting karena beliau akan menandatangani. Bayangkan kalau tidak ada itu terus beliau akan tanda tangan nanti, ya kan? Tolong dimasukkan. Itu saran saya kira itu saja. Yang lain-lain saya kira sudah bagus, saya sudah coba lihat ternyata teman-teman sudah termasuk Ibu Sri sudah memperbaiki semua rancangan kegiatan kemarin saran-saran memang kalian syukur didampingi sama coach yang jadi saya sekali ralat yang terkhusus jangan saya nggak terkhusus yang terkhusus itu ada 2 ini saya hanya penguji yang tiba-tiba datang memberikan masukan dan saran tetapi yang khusus itu coach dan mentor kalian itu yang selama sebulan ini yang mendampingi kalian gitu. Apalagi ibu mentornya itu terkhusus lagi yang tiap hari di kantor bersama setelah ini kita kan nggak ada lagi kan
Mungkin kalau bisa berhubungan ya paling dengan Pak Coach saja. Kalau dengan saya kan tidak selesai. Jadi yang terkhusus itu untuk mentor dan Pak Coach ya. Saya kira itu sudah ini. Saya langsung ke ini saja. Nah, sudah cukup penjelasannya. Saya kira apa yang nanti saya coba lihat ada beberapa seperti di halaman berapa terlalu rapat ke pinggir. Coba lihat halaman 53 nanti diperbaiki saja ya. Terlalu rapat ke pinggir ya. Sesuaikan dengan terus penulisannya. Nanti dicek kembali sebelum dijilid. Saya hanya langsung ke ini juga. Nah, tabel kegiatan coba lihat dari halaman 56 terlalu rapat sekali itu kadang bingung dijilid ya. Sering mau dijilid nanti sudah potong. Itu yang saya kasih lihat ya, begini terlalu rapat. Nah, ya. Jadi terlalu mepet. Iya mepet sekali Pak. Nanti kepotong semua nanti kalau dijilid. Kita semua saya lihat banyak halaman itu. Jadi saran saya saja nanti kita langsung ke ini sekali ya. Nanti di penulisannya nanti dilihat kembali ya. Saya kira yang penting teknis apa yang sudah dilakukan. Ya. Oke, kita ke tindak lanjutnya. Ini penting ya, karena ini yang nanti akan dilaksanakan seperti tadi Ibu ini bahwa lampiran saya kira udah bagus, sudah saya cek semua. Walaupun ada teman-teman yang belum melakukan membuat daftar lampiran. Nah di sini ya, di ini. Kalau saya lihat Sri kayaknya punya Sri itu salah kayaknya ya. Di kegiatan itu 4, tapi tahapan kegiatan ada 14, bukan 10. Coba lihat di sini. Saya hitung sendiri satu-satu, walaupun sudah mengatur. Coba di tindak lanjut. Jangan tindak lanjut. Nanti dilihat aja nanti. Saya hitung, nanti dilihat apa saya salah kok. Tapi kalau saya hitung itu 14, bukan 10. Nah itu nanti digambarkan sedikit pengantarnya, minimal ada beberapa kegiatan yang bisa digambar. Di kesimpulan itu merangkum semua tahapan kegiatan yang sudah dibuat, ya. Dinarasikan di situ ya. Itu yang saya mau bilang. Yang kedua tadi sudah melaksanakan kegiatan. Nah di situ kan ada nilai-nilai dalam mengaktualisasi kan. Bu Sri dapat nilai-nilai situ, bisa nggak dijelaskan, diberikan sedikit penjelasan tentang apa nilai-nilai yang didapat dari edukasi tadi itu terhadap masyarakat SPJ bisa. Jadi melakukan kegiatan, tahapan kegiatan itu ada nilai yang didapat, nilai berapa bisa nggak? Baik Pak, untuk kegiatan saya di kegiatan saya itu saya menerapkan saya langsung saja setelah ini langsung dilanjutkan dengan before update-nya apa yang sudah saudara tadi saya sudah lihat, tapi saya ingin menjelaskan lagi. Tadi sudah saya kira sudah 80%, ini targetnya 100%. Saya kira ditambah sedikit aja ya. Baik, nilai untuk kegiatan edukasi itu saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Jadi saya melakukan pelayanan prima untuk mendukung kegiatan kontrasepsi jangka panjang ini untuk meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Bagaimana pelayanan prima itu bagaimana? Pelayanan prima itu seperti kita mengucap salam, sudah lewat ibunya. mengucapkan salam kepada pasien, menanyakan kebutuhannya apa untuk datang ke sini, terus beliau ingin apa seperti itu, ingin KB, dan kita menjelaskan ini dulu Bu, KB yang aman untuk ibu yang ingin menjalankan kehamilan panjang karena ibu sudah memiliki beberapa anak juga. Terus ada anak yang kemarin itu ada yang katanya anak terakhir kebobolan gitu, jadi kita menawarkan KB jangka panjang itu, kita menjelaskan secara rinci, secara jelas seperti itu Pak. Ya kemudian nanti silakan. Kemudian ada nilai angkutabelnya, yakni bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan itu tidak hanya menyampaikan apa yang kita lihat secara luas, tapi harus ada bukti-bukti ilmiahnya seperti itu. Kemudian kompeten untuk nilai semua habis waktu nanti. Saya udah bisa mengukur bahwa kalian bisa memahami itu nilai-nilai mengarah ke dalam aktualisasi. Tadi capaiannya dari sekarang sudah berapa % ya. Harapan nanti setelah ini 100% ya. Karena mengajak orang itu susah. Apalagi ada yang mau kalau orang tradisional di kampung itu nggak mau pasang KB. Ada beberapa termasuk kita muslim ya. Itu ada yang tidak mau KB. Pokoknya kali apa punya anak aja sampai nunggu gimana atau gitu katanya buat kita ya. Gitu kan. Nanti targetnya ya.
Oke, saya kira bagus sudah. Nanti before afternya sudah dilaksanakan, nanti capaian itu seperti yang mengajak orang dengan cara-cara nilai ya, dan itu harus dihabituasikan nanti dalam diri saudara, bukan hanya diaktualisasi setelah ini ya nilai itu, karena banyak kita lihat ASN baru itu nilai-nilai berakhlaknya masih kurang. Setelah iya waktu begini aja bagus, setelah itu udah nggak ada etikanya di kantor kayak begini. Setelah pulang kantor udah pulang aja asap rokok, komputer, malah ada yang nggak sopan itu makin pakai kakeknya. Itu kan nilai-nilai itu kecil, banyak kita dapat yang baru ketemu dengan senior sama sekali nggak ada, kayak sakti aja lewat itu nilai-nilai ini. Tolong kalian yang ini apalagi di rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik, karena saya pernah merasakan alami itu pelayanan di bersalin. Istri saya sudah melahirkan, sudah keempat, masih bilang makanya tidak usah buat ini. Kita dilarang Pak, ini istri mau melahirkan cuma dimarah. Hanya jangan antus katanya. Jangan bikin terus. Jangan bikin terus. Akhirnya begitu. Ya itu saya kira cuma saja. Nah selanjutnya tidak lanjut, saya lihat memang ini sudah mau. Jadi tidak lanjut itu harus konkret dan terukur. Nanti bagaimana modelnya itu nanti untuk tindak lanjutnya nanti kan saya bilang saya penguji juga tanya sama beliau. Jadi tolong nanti konkret itu lebih ini. Jadi konkret dan terukur apa yang dibuat. Jadi nanti sekarang seperti baru 80%, saya membuat nanti setelah ini saya akan melakukan 100%. Jadi konkret dan terukur gitu. Apa yang jadi kegiatan di tindak lanjut itu penting. Nanti kita lihat nanti di jilid nanti harus ada ya apa yang saudara melakukan itu harus saya bilang konkret dan terukur. Itu tidak lanjut. Jadi tidak hanya menceritakan atau nggak jelas apa yang dicerita panjang tapi nggak ada. Biar pendek tapi yang jelas apa yang dibuat dan terukur, itu yang paling penting. Sekira demikian ya. Sukses buat Ibu Sri. Sebentar lagi sudah menjadi ASN bukan CPNS lagi. Sukses buat Ibu Sri berkarir terus, membuat inovasi buat rumah sakit, jadi kebanggaan rumah sakit terus dan pemerintah daerah. Makasih, sukses sekali lagi, saya bilang sukses, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bos, terima kasih Bu Mentor. Makasih Pak Penguji atas penguatannya. Jadi Pak Penguji ini respon sekali dengan penyuluhannya gitu ya. Karena beliau masih muda. Nggak jadi Pak, Pak Ekonomi nggak jadi. Saya nggak jadi. Masih muda. Nggak bisa Pak. Masih muda dan jiwanya juga muda. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mentor, Bu Asma atas kehadirannya dan diskusinya, dan yang penting bagi Bu Sri ini adalah awal dari sebuah aktualisasi, awal sebuah penerapan nilai-nilai yang dilanjutkan, substansi yang dilanjutkan dengan metode-metode yang lain yang Bu Asma bilang tadi. Bukan hanya jangka panjang tergantung kasus dari personnya, tiap orang punya kasus yang berbeda yang cocok dengan kontrasepsi. Makasih Pak Penguji, makasih atas upayanya Bu Sri, ya selamat, dan makasih Bu Evaluator yang kali ini hadir menemani kita. Ya, tadi dia sudah menyimak ini. Tinggal dua, beliau mau tambah anak atau tidak? Kita beri aplaus. Laki-laki perempuan sama saya. Nanti kan ada anak Sih. sudah dapat perempuan, sudah dapat laki-laki. Ujungnya nanti lagi ada. Cuma laki-laki kalau satu mau dua mau tiga. Iya, ternyata yang kedua lebih jelek ya. Cari yang ketiga. Tambah pusing lagi. Sudah kembali lagi yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai sepatu, Pak. Nggak usah. Pakai aja, Pak. Ini kontrasepsi nanti untuk tidak jadi 100% nanti. Mohon maaf Pak, ini mobilnya sakral, boleh kita lakukan. Oh boleh. Terima kasih. Ini sakral seumur ini maaf Pak ya. Iya tadi yang pertama lupa ya. Ada yang punya aduh. Jadi sebaiknya prosesnya begitu setiap selesai. Iya Pak. Silakan Bu ya, nanti kita ketemu Nah, lagi. itu. Mana itu Pak? Oh ya. Saya di sebelah sana. Oh ya. Nah, ibu di tengah, kan supaya begitu. Kita mengingatkan berapa puluh tahun lalu Pak ya, 32 tahun lalu Pak. Oke, makasih Pak ya. Sudah boleh salaman. Kayaknya kan sudah boleh salaman. Kita
kasih. Pak, ini masih dingin Pak, tangannya gemetar. Kok kayak gitu ya Pak? Tidak dulu prajabatan tetap. Iya. Ya, jadi Iya, kasih salam dulu prajabatan ya. Oh, kita punya 3 bulan ya. Ibu Elsa pakai laptop Ibu Elsa. Kasih ya Bu ya. Selamat ya.